Melestarikan tradisi leluhur, warga Dusun Pasir Ipis, Desa Sirnabaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam kelompok tani GKTMTB, menggelar sedekah bumi sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta atas rizki yang diberikan selama ini. Rencananya acara ini akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup. Nampak hadir di acara tersebut anggota DPD RI wilayah Jawa Barat. Selain menggelar sedekah bumi, kelompok tani GKTMTB luncurkan 4 program unggulan yang waktu dekat ini akan segera direalisasikan. Di antaranya budidaya sorghum, budidaya kaliandra, budidaya nilam, serta budidaya pala yang akan ditanam di area tanah seluas 1.566 hektar. Namun yang menjadi kendala kelompok tani GKTMTB selama ini adalah infrastruktur dan penerangan. Karena dari 700 kepala keluarga yang tergabung dalam GKTMTB hingga saat ini belum mendapatkan aliran listrik. Ironis memang, dengan jarak kurang lebih 49 km dari ibu kota, namun masih belum mendapatkan aliran listrik. Ketua kelompok tani terus memperjuangkan agar pada awal tahun ini, penerangan listrik dan infrastruktur sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat Desa Sirnabaya. Setelah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, acara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Gus Taufik. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadikanlah kami orang yang ghani, orang yang kaya. Kaya menurut ridhomu, kaya menurut pandanganmu. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Dari kami mewakili kelompok tani Mandiri Teluk Jambe Bersatu GKTB ini mengharapkan campur tangan atau hadirnya pemerintah di tengah-tengah kami untuk mengatasi kesulitan terutama di infrastruktur. Terus yang kedua, kami mengharapkan yang lebih penting lagi untuk penerangan agar sekiranya dari pemerintah yang terkait, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Karawang, memperhatikan nasib kami, memperhatikan rakyat yang ada di Kota Tandingan ini agar bisa menikmati listrik, menikmati jalan yang bagus, menikmati air yang bersih, agar kiranya masyarakat petani ini bisa memberikan kenyamanan untuk kesejahteraan kita semua. Itulah kira-kira mungkin harapan kami. Terus yang ke depan ini kami menghadirkan beberapa dari investor. Ada 4 program yang akan rencana kami kembangkan di sini bersama dengan para petani yang ada di Kota Tandingan ini. Salah satunya yaitu program sorghum yang akan menanam lahan kurang lebih 100 hektar. Ada lagi nanti dari program nilam juga akan menanam nilam ini. Ini semua untuk dilakukan demi majunya rakyat Indonesia, rakyat Kota Tandingan atau rakyat di Teluk Jambe dan sekitarnya ini sekitar 200 hektar. Terus ada program pala. Pala ini juga akan dikembangkan di tempat ini karena melalui hasil lab tanah yang ada di tempat ini sudah memungkinkan untuk bisa ditanam pala. Tadi sudah dijelaskan sekilas dari investor. Penanam pala akan menanam pala di tempat ini kurang lebih juga 100 hektar. Terus yang terakhir ada program yaitu Kalindra, juga di sini akan juga mendampingi para petani ini untuk memajukan budidaya Kalindra supaya juga dari beberapa program yang rencananya akan kami bersama-sama dengan para investor ini mudah-mudahan bisa memulailah kami ini untuk bisa hidup sejahtera, memerdekakan ekonomi kami, mengembangkan ekonomi kami yang dulunya kami itu mungkin ya dengan penghasilan dengan minimum lah, kira-kira petani punya penghasilan 500.000 sebulan, ini
mungkin kalau dari hasil kebun ini sudah bagus, tapi mungkin dengan hadirnya teman-teman dari para investor ini, petani akan lebih maju lagi. Untuk rencana sorghum, kami akan melakukan istilah pemeriksaan lahan-lahan, kira-kira nanti yang cocok yang mana, karena kami terus terang aja belum tahu lokasi secara detail untuk potensi-potensi yang cocok untuk sorghum. Nah, nanti kita akan bicarakan dulu dengan pengelola. Tapi prinsipnya secepat mungkin. Rencana berapa hektar Pak yang akan ditanam sorghum? Kami kebetulan diberi kepercayaan untuk mengelola 100 hektar rencana, insya Allah. Secepatnya ya Pak? Insya Allah secepatnya. Oh iya, kalau untuk nilam ini kita sudah melakukan survei yang identifikasi mengenai keasaman tanah, tingkat ketinggian, cuaca, iklim, curah hujan, kelembapan dan lain sebagainya. Kami sudah melihat dan kami meyakinkan bahwa nilam sangat cocok untuk tanaman di sini. Mengingat bahwa tanaman ini adalah tanaman perdu yang relatif mudah tumbuh dan umur tanaman tersebut pendek, jangka pendek. Jadi dalam waktu 6 bulan saja, untuk 0 sampai dengan 6 bulan itu petani sudah bisa panen dan sudah bisa merasakan hasilnya. Berikutnya secara periodik dia akan dipanen pada saat usia 4 bulan kemudian. Dengan demikian harapan kami bukan hanya infrastruktur saja yang ditingkatkan, akan tetapi pendapatan perekonomian daripada petani juga akan meningkat. Mengapa harus nilam? Karena nilam ini adalah kebutuhan internasional ini sangat besar dan Indonesia hanya memasok sekitar 20%. Padahal nilam yang terbaik ini adalah dari Indonesia. Jadi kuota ekspor ini sangat besar sekali dan ini yang akan kita masuk di sini. Di mana nanti semua bibit yang kami datangkan itu akan kami kembangbiakan di sini. Jadi tidak di mana-mana, kami akan ada di sini. Kelompok-kelompok tani yang sudah terdaftar di dalam organisasi ini dipersilahkan, akan kami dampingi, termasuk memperoleh akses bibit tersebut. Dengan demikian antara kita dengan petani terjadi kolaborasi yang baik. Dan saya sangat ironis tadi, termasuk jalan lampu. Ke tempat orang yang dikubur aja, yang udah meninggal, lampunya jelas, lampunya terang, jalannya bagus. Ini kok masa sebelahan dengan orang yang sudah dikubur, sementara desa ini masih produktif ya. Ada penghuninya di sini kelompok tani sekitar 700 kakak, jalannya seperti yang kita lihat ini. Saya sangat berterima kasih untuk pihak pemerintah, baik tadi Bu Eni dari DPD mewakili Ketua DPD RI, karena beliau berhalangan hadir dan beliau juga merespon apa yang saya sampaikan tadi itu untuk mendukung segera PLN bisa masuk dan infrastruktur jalan segera diperbaiki. Itu saya kira Mas. Baik, untuk pemerintah daerah sendiri selama beberapa tahun ini seperti apa sih Pak? Kalau pemerintah daerah sendiri ini kan tanda petik lah. Ini saya kira tidak barang baru, sampai dari tahu pasti kan gitu. Jadi maka kita jumping gitu loh. Nah ini saya kira kan ada kepentingan-kepentingan lain, tapi saya nggak perlu bahas itu. Yang pasti saya hanya ingin kasih target, insya Allah bulan ini terang, itu aja. Nah, kalaupun mereka di sini punya 40 lipat dan seperti apa, saya jumping. Maka saya langsung ke pusat kemarin. Saya kemarin langsung ke Senayan, dengan Gus Taufik dan teman-teman yang lain, termasuk Ketua Pak Tejo juga ikut langsung kita ke Senayan kemarin untuk menyampaikan apa keluhan masyarakat itu di sini. Kemudian notabene yang saya bilang hanya 48 kilo dari ibu kota negara ada jalan seperti ini, ada desa seperti ini, penghuninya cukup ramai, penerangan rumah tidak ada. Ini luar biasa saya kira. Jadi ini harapan kami, mohon doa juga semua warga, termasuk kita semua di sini, agar realisasi ini dapat segera dilakukan pemerintah. Baik itu dorongan dari pemerintah pusat, baik juga pemerintah daerah. Kami juga sangat berharap uluran tangannya segera untuk bisa melaksanakan itu dengan baik. Lakukan tadi adalah bentuk pengertian masyarakat juga kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi intinya kita teman-teman yang berkelebihan dari semua sisi produknya kita
separuh di wilayah ini yang masih perlu dilanjutkan, masih perlu dibina, masih perlu diinisiasi, masih perlu mana yang potensi, mana yang lebih berkualitas untuk ekonomi lebih maju. Jadi sesuai dengan temanya petani maju mandiri, ya kita akan coba di sini untuk kita buktikan bahwa petani bisa mandiri, bisa maju, bisa sejahtera dengan ya didukung pemerintah tentu. Saya kira itu. Baik, dulu Pak. Berarti Gus sangat mendukung ya, sangat mendukung sekali dengan program seperti ini. Iya, apalagi tidak jauh dari Jakarta, tidak jauh dari Bekasi. Di sini hanya setengah jam, 45 menit. Kita mengabdi di sini sangat memungkinkan membuat masyarakat LG 100 KK ini bisa punya penghasilan yang lebih. Apa yang disampaikan Pak Luce tadi, Nilam tadi, itu untuk meningkatkan kesejahteraan kualitas. Dan ini sudah kita lakukan di Papua, di Tambro, di Kabupaten Tambro, sudah 10 tahun. Jadi, ya, itu. Jadi kita bukan barang baru, kita sudah melakukan di Papua Barat, di Kabupaten Tambro. Itu ratusan hektar di sana. Doanya Gus buat kelompok tani di Kerawang ini berapa? Yang penting rukun agawe santoso. Ya. Nah, nggak boleh rame-rame. Rukun agawe santoso. Ya, itu penting. Jadi doanya rukun, selamat, agawe santoso. Ya, sejahtera jadinya. Ya. Kalau rukun, apapun, siapapun di sini hamba Tuhan yang sama-sama mengabdi kepada Tuhan dengan jalan meningkatkan kualitas ekonomi. Kualitas ekonomi ya, bukan hanya meningkatkan ekonomi, kualitas ekonomi. Kita selaku anggota DPD RI yang harus mengapresiasi harapan-harapan dari masyarakat, dan apalagi ini adalah di zaman now ini listrik adalah vital banget, kebutuhan yang primer bagi masyarakat. Jadi kita akan berjuang, berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar kalau tidak teranggarkan di 2022 ini ya ada anggaran perubahan. Memang kalau disetur di pemerintahan itu begitu, akan tetapi kalau ada program dari kementerian juga ya pokoknya mah sinergitas antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Selama ini banyaknya kalau ini jalan kabupaten. Baik, selama ini koordinasi dengan pemerintah kabupaten seperti apa sih Bu? Sehingga tidak saya baru dapat surat tadi malam. Ya, delegasi dari Pak Ketua karena Pak Ketua berhalangan, akhirnya didelegasikan kepada saya. Dan alhamdulillah saya pun dengan 2 agenda pada pagi ini mengejar, tapi tadi jam 10 saya berangkat dari Sumedang. Sangat ironis. Ini sangat ironis dan ini bagi saya ada prihatin. Apa karena kampung baru? Dan justru kalau kampung baru juga kan harus ditimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Gitu. Intinya DPR RI akan selalu support ya Bu, buat wilayah Jawa Barat. Ya insya Allah, kalau ini kan kepentingan masyarakat ya. Kalau untuk kepentingan masyarakat itu insya Allah DPR RI walaupun tidak ada kewenangan dalam anggaran, tapi bisa menyampaikan kepada pemangku kebijakan bahwa di sini perlu bantuan daripada para pemangku kebijakan untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat kita. Oke, siap.